Romantisme kota Paris sangat terasa dari ketinggian Eiffel. Aliran sungai Seine yang membelah kota menjadikan Paris seperti sepasang pengantin yang selalu memadu kasih di sungai ini. Dalam suasana seperti inilah, kota tua yang berpenduduk 2 juta jiwa ini dipadati 8 juta orang pada siang hari yang datang dari sejumlah kota satelit di sekitarnya, termasuk para pengamen yang mengais rezeki di sejumlah bar dan restoran kota Paris. Daya tarik utama yang menjadi ikon kota Paris adalah Menara Eiffel. Selain itu, ada Museum Louvre dan Taman Concorde, tempat Ratu Antoinette dipenggal bersama ribuan pengikut setianya. Konon, tugu di Taman Concorde ini menjadi inspirasi bagi Bung Karno saat termenung di beranda hotel yang berada persis di depan Taman Concorde untuk membangun Monas di pusat kota Jakarta. Eksotisme beberapa tempat itulah yang menggerakkan sektor jasa pelayanan di Paris, sehingga memberikan kontribusi terbesar bagi produk domestik bruto Prancis. Karena itu, pemerintah Prancis sangat konsisten melestarikan kota Paris dengan segala keindahan dan keunikannya, termasuk melarang pembangunan gedung pencakar langit di kota Paris. Pemirsa, Prancis merupakan salah satu negara industri maju dengan produk domestik bruto terbesar kelima setelah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris. Dan 81% dari pendapatan produk domestik bruto merupakan kontribusi sektor jasa pelayanan, termasuk pelayanan pusat-pusat sejarah yang ada di kota Paris ini. Dari Paris, Prancis, saya Robert Parus, Ricky Dayo, Metro TV. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Prancis Christine Lagarde mengatakan pihaknya sudah bisa mengidentifikasi wilayah bisnis yang perlu dijajaki pengusaha Prancis di Indonesia, antara lain tekstil, infrastruktur, dan sektor jasa. Menteri Perdagangan Prancis menilai Indonesia cukup bersahabat dan menyenangkan dalam berbisnis dengan Prancis. Karena itu dia berharap diskusi dengan Menteri Perdagangan RI terus berlanjut untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. We've decided that we would see each other shortly in 06 and that we would continue that discussion. Certainly, I'm delighted to see that over 100 French companies are visiting Indonesia next week with a view to exploring trade opportunities, and that should be a good boost to our relationships. Sementara Menteri Perdagangan Republik Indonesia Marielka Pangestu mengatakan, Menteri Perdagangan Prancis berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dengan Indonesia, tidak hanya terbatas pada produk tekstil, sepatu dan makanan dan minuman olahan, tetapi juga pada sektor jasa dan prasarana serta energi alternatif. Untuk investasi prasarana maupun sektor jasa-jasa, mereka sudah masuk di retail sektor seperti Carrefour, tapi mungkin masih bisa ada potensi lain. Kemudian kalau manufacturing, saya lihat Prancis mungkin ada beberapa hal yang mereka cukup unggul, misalnya di electronics ya. Sedangkan untuk infrastructure, sebetulnya mereka tuh hampir di semua bidang cukup unggul ya. Selain membicarakan masalah bilateral antara kedua negara, Menteri Perdagangan RI dan Prancis juga bertukar pendapat soal posisi masing-masing dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pekan depan di Hong Kong. Pemirsa, volume perdagangan Prancis dengan Indonesia saat ini memang masih relatif rendah dibanding negara Eropa lain seperti Jerman dan Belanda. Demikian pula nilai investasi Prancis di Indonesia masih di bawah 100 juta dolar per tahun.
Namun Prancis memiliki peran strategis bagi Indonesia, tidak hanya sebagai pasar potensial bagi komoditi ekspor Indonesia, tetapi dalam kerjasama keuangan seperti debt swap dan moratorium utang dalam Paris Club. Dari Paris, Prancis, saya Robert Parus bersama Ricky Dayo, Metro TV. Pendekatan business to business kini menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam memikat minat asing di sektor perdagangan maupun investasi, seperti dilakukan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu dengan para pengusaha terkemuka Prancis. Menurut Marie Pangestu, pemodal asing seperti para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Prancis, MEDEF, umumnya mempertanyakan kepastian reformasi kebijakan investasi dan perdagangan. Penjelasan langsung dari pengambil kebijakan menurut Marie Pangestu sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan asing terhadap iklim investasi di Indonesia. Yang penting sih saya pikir bahwa kita menyampaikan arah dari kebijakan kita, karena itu umumnya yang mereka tanya. Jadi misalnya tadi waktu saya sampaikan, oke, ceritakan kita akan ada undang-undang investasi baru, akan ada reformasi pajak, reformasi bea cukai, tenaga kerja dan lain sebagainya. Mereka cukup detail tuh nanyanya. Ini apa artinya? Apakah ini yang akan terjadi? Jadi mereka tuh ingin tahu gitu loh kepastiannya. Jadi ini yang sebetulnya PR utama kita letaknya di situ. Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Terkemuka Prancis, MEDEF, Philippe Louis Dreyfus mengatakan, banyak perusahaan besar Prancis ingin berinvestasi di Indonesia, namun mereka masih terganjal kenangan buruk iklim investasi masa lampau. Menurut Philippe Louis, penjelasan terbaru Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu memberikan pencerahan baru sekaligus menjadi jaminan bagi para pengusaha Prancis untuk berinvestasi di Indonesia. Today, with the new government, under the presidency of President SBY, with a very efficient government, and definitely Marie Pangestu is a wonderful, efficient and very knowledgeable minister. Things are changing and optimism is getting back. Saat ini Prancis tercatat sebagai salah satu negara yang menguasai teknologi tinggi dan menguasai perusahaan-perusahaan internasional dengan angka penjualan tinggi, antara lain perusahaan konstruksi dan teknik sipil yang masuk dalam ranking 10 besar di perusahaan konstruksi negara-negara Eropa. Pemirsa, industri konstruksi dan teknik sipil Prancis, serta industri pangan, obat-obatan, kimia, plastik, dan karet merupakan sebagian dari 8 industri andalan Prancis. Dan diharapkan sektor industri tersebut bisa mengembangkan investasinya di Indonesia. Dan pertemuan antara Menteri Perdagangan Republik Indonesia Marie Elka Pangestu dengan para pengusaha terkemuka Prancis bisa membuka peluang untuk itu. Dari Paris, Prancis, saya Robert Parus, Ricky Dayo, Metro TV. Malam pun kembali menjemput kami untuk melanjutkan perjalanan menuju Brussel, Belgia.
Dalam pertemuan bilateral dengan Komisioner Uni Eropa Peter Mandelson, Menteri Perdagangan Marielka Pangestu mengatakan, Uni Eropa sangat berharap negosiasi perdagangan bebas dengan ASEAN bisa selesai tahun 2007. Menurut Mari Pangestu, Uni Eropa dan ASEAN telah membentuk Vision Group untuk mempelajari sekaligus memberi visi atas rencana tersebut. Hasil studi Vision Group tersebut diharapkan sudah bisa dilaporkan pada bulan April tahun 2006. Dan kemudian setelah itu yang dia harapkan adalah bisa mulai negosiasi dan selesai 2007, paling lambat 2008 itu sudah selesai negosiasi untuk menghasilkan ASEAN Europe Free Trade Area. Dan ini sebetulnya merupakan perbedaan ya dibandingkan beliau dibandingkan dengan European Commissioner yang sebelumnya yang sebetulnya tidak pernah terlalu ingin membicarakan kemungkinan ini ya. Sementara Komisioner Uni Eropa Peter Mandelson mengatakan, Komisi Eropa telah berkomitmen untuk memfasilitasi kontak bisnis antara pengusaha Indonesia dengan para pengusaha Uni Eropa. Menurut Mandelson, banyak konsumen Uni Eropa sangat menyukai produk Indonesia. Namun sejauh ini masih menghadapi banyak kendala seperti standarisasi produk serta kesulitan akses untuk mendapatkannya. That commitment is absolutely firm and in place. Like the sort of meetings we've had today, the personal contacts, the friendships that we build up, but also the knowledge of Indonesian products that we want to see more of in European markets. So that's what we've got to do. Kelompok komoditi yang memiliki nilai ekspor terbesar di pasar Uni Eropa selama Januari hingga Juli 2005 adalah kelompok komoditi tekstil dan produk tekstil. Diikuti kelompok komoditi furniture, makanan olahan, kimia, dan produk kimia. Pemirsa, perluasan Uni Eropa dari 11 menjadi 25 negara anggota sejak 1 Mei 2004 memberikan peluang sekaligus tantangan di bidang ekonomi dan perdagangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan 28% dari total PDB dunia dan jumlah penduduk sekitar 455 juta orang, Uni Eropa kini merupakan pasar perdagangan terbesar dunia dan merupakan potensi utama bagi pasar komoditi ekspor Indonesia. Dari Brussel, Belgia, saya Robert Parus, Riki Dayo, Metro TV.